Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Tuhan, ini janjiku, ku mau tinggalkan dunia ini. Ku mau hidup kudus sepertimu, selalu ada di hadiratmu. Tuhan, ini janjiku, ku mau lakukan kehendak-Mu, supaya hidupku senangkan-Mu. Sejak di bumi sampai di surga, sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Tuhan, ini janjiku, ku mau lakukan kehendak-Mu, supaya hidupku senangkan-Mu. Sejak di bumi sampai di surga, sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Ku mau jadi roti yang terpecah, ku mau jadi anggur yang tercurah, ku mau membawa jiwa-jiwa yang hilang kembali padamu, Tuhan. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Ku mau jadi berkat bagi
sepanjang hari hidupku, Tuhan. Ku mau jadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kembali kami semua ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami dengan firman-Mu saat ini. Allah Roh Kudus mengurapi kami, ajar kami untuk mengerti kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita, setiap manusia pada umumnya punya kesenangan diri atau memiliki kesenangan diri. Kesenangan diri inilah yang harus kita perhatikan, harus kita periksa. Kenapa demikian? Karena keterikatan dengan kesenangan diri tanpa kita sadari akan membuat kita tidak lagi memiliki kesenangan untuk menikmati Tuhan. Itulah kenapa kita harus periksa hidup kita. Kalau selama ini kita membiasakan diri hanya untuk hidup menikmati kesenangan-kesenangan diri kita sendiri, dan tentu kesenangan diri kita itu kan dipenuhi dengan hawa nafsu diri. Kalau kita terus menikmati ini, kita akan kehilangan gairah atau kesenangan untuk menikmati Tuhan, saudaraku. Sebagai buktinya, mari kita periksa diri kita masing-masing. Perhatikan ini, saya ulang sekali lagi. Sebagai buktinya, mari kita periksa diri kita masing-masing di sepanjang hari hidup kita. Dalam satu hari, waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu 24 jam. Mari kita periksa berapa banyak waktu hidup yang kita pakai untuk menikmati Tuhan, dan berapa banyak waktu hidup yang kita pakai untuk menikmati kesenangan-kesenangan diri kita sendiri. Coba kita jawab dengan jujur. Kalau kita harus jujur, ada begitu banyak waktu hidup yang kita pergunakan untuk menikmati kesenangan diri kita. Pada akhirnya kita menjadi orang yang lupa diri. Kita sudah tidak lagi memiliki kesenangan untuk menikmati Tuhan. Kita sudah tidak lagi memiliki kesenangan untuk duduk diam di kaki Tuhan. Kita sudah tidak lagi memiliki kesenangan untuk bersekutu dengan Tuhan atau untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Saudaraku, kalau kita tidak menyadari akan hal ini, kalau kita tidak memikirkan akan hal ini dengan serius, dapat dipastikan semakin hari kita akan semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Kalau kita beralasan kita kan masih tetap berdoa. Ya benar, mungkin sebagian kita masih tetap berdoa. Tetapi seringkali kita berdoa hanya ketika kita mau tidur. Kita berdoa ketika kita bangun tidur. Kita berdoa ketika kita makan. Lalu setelah itu kita mempergunakan waktu hidup kita hanya untuk menikmati apa yang kita sukai, apa yang kita senangi di sepanjang hari hidup kita. Pada akhirnya, kita tidak pernah memberikan waktu yang khusus untuk duduk diam di kaki Tuhan setiap hari. Kalaupun kita berdoa seringkali, kita berdoa karena kita merasa memerlukan Tuhan, karena kita ada dalam persoalan, kita sedang menghadapi masalah hidup. Lalu kita mencari Tuhan supaya kita berharap pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan persoalan atau masalah hidup yang kita hadapi. Tetapi setelah itu, artinya setelah Tuhan menolong kita,
melepaskan kita dari setiap persoalan masalah hidup yang kita hadapi. Kita sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Kita kembali kepada aktivitas hidup di dalam menikmati hari-hari hidup kita, memuaskan hawa nafsu diri kita dengan kesenangan-kesenangan diri yang ingin kita nikmati, saudaraku. Itulah kenapa saya katakan, mari periksa hidup kita dengan serius, ya. Kenapa demikian, saudaraku? Satu hal yang harus kita sadari, satu hal yang harus kita pikirkan, satu hal yang harus kita perkarakan sebelum kita menutup mata. Ingat ini, kita bisa hidup tanpa kesenangan diri, tetapi kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kita bisa hidup tanpa kesenangan diri, tetapi kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ini yang harus kita sadari. Lalu, yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita, tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Dan itu harus kita ingat di sepanjang hari hidup kita. Apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Pertanyaannya sekarang, kalau kita memeriksa diri kita, saat ini apa yang sedang kita tabur? Menikmati kesenangan diri itu sama dengan menabur di dalam daging. Karena kesenangan diri kita itu selalu dipenuhi dengan keinginan daging. Saudara perhatikan ini. Firman Tuhan mengatakan dengan tegas, kalau kita membaca Galatia pasal 6, mulai ayat 7, firman Tuhan katakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Itulah kenapa saya katakan tadi, ini harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Memang belum sekarang, tetapi ketika nanti kita menutup mata, semua yang kita tabur saat ini, kita akan menuai itu di kekekalan. Perhatikan itu, saya ulang sekali lagi. Semua yang kita tabur saat ini, kita akan menikmati itu di kekekalan. Jadi kalau saat ini kita jujur memeriksa hidup kita, dan kita temukan ternyata yang kita tabur saat ini adalah kesenangan-kesenangan diri untuk menikmati dunia ini, maka dapat dipastikan kesenangan-kesenangan diri kita itu kan dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Keinginan daging itu tidak berkenan kepada Allah. Kalau saat ini yang kita tabur adalah kesenangan-kesenangan diri yang dipenuhi dengan keinginan daging, maka firman Tuhan katakan, kalau kita membaca terus Galatia pasal 6 ayat 8 dikatakan begini, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudaraku, ini artinya kalau saat ini yang kita tabur adalah segala sesuatu yang merupakan kesenangan diri yang dipenuhi dengan hawa nafsu diri, yang dipenuhi dengan keinginan daging, maka dapat dipastikan ketika kita menutup mata, seperti yang firman Tuhan katakan ini, yang akan kita tuai adalah kebinasaan. Firman Tuhan ini tidak bisa diubah, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Jadi kalau saat ini kita memeriksa hidup kita, lalu yang kita temukan bahwa ternyata selama ini kita menuai di dalam daging, maka kita sudah tahu dengan jelas ketika kita menutup mata, tempat kita ada di mana. Ingat, bukan di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, tetapi di dalam api neraka. Mungkin ini terdengar begitu keras, tetapi inilah tatanan hidup yang harus kita taati. Kalau kita mau supaya nantinya di ujung kehidupan kita nanti yang akan kita tuai itu adalah hidup yang kekal, maka mari saat ini rubah kesenangan hidup kita. Kita sudah tidak boleh lagi memiliki kesenangan diri untuk menikmati keinginan-keinginan daging.
Kita sudah tidak boleh lagi memiliki kesenangan diri untuk menikmati dunia ini dengan segala isinya. Tetapi kita harus memiliki kesenangan diri, yaitu hidup menikmati Tuhan saja. Ingat, sudah saya katakan tadi di awal, sesungguhnya kita bisa hidup tanpa kesenangan, tetapi kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Perhatikan itu saudaraku, saya ulang sekali lagi, kita bisa hidup tanpa kesenangan, tetapi kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi mari kita sadar akan hal ini sebelum terlambat. Kenapa saya katakan mari kita sadar akan hal ini sebelum terlambat? Karena tidak selamanya kita akan hidup di dunia ini. Kehidupan di dunia ini suatu saat nanti pasti akan berakhir. Itu yang harus kita ingat, itu yang harus kita sadari. Kehidupan di dunia ini suatu saat nanti pasti akan berakhir. Tetapi kehidupan di kekekalan itu tidak pernah berakhir. Artinya, kalau yang kita tabur di dalam sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini, yang akan kita tuai adalah kebinasaan kekal. Dan kebinasaan kekal yang kita tuai di kekekalan itu tidak akan pernah berakhir. Jadi penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang yang menuai di dalam daging saat ini tidak akan pernah berakhir di kekekalan nanti. Sebaliknya, kalau yang kita tuai adalah kesenangan untuk menikmati Tuhan, maka di kekekalan nanti Allah Bapa di sorga akan mengenal kita sebagai anak-anaknya. Lalu kita diterima di dalam rumahnya, di dalam kerajaannya, dan kita menuai kehidupan kekal, hidup penuh dengan kemuliaan bersama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang dengan tegas menegur kami. Kami disadarkan oleh firman-Mu. Kami tidak punya pilihan lain. Kami mau mengambil keputusan untuk mematikan setiap keinginan-keinginan diri, hawa nafsu diri yang tidak patut, yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Lalu kami mau hidup hanya menikmati Engkau saja sampai waktu-Mu tiba bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.